Arya coba jalan melipir ke arah kiri dan entah kenapa tiba-tiba dia terpleset dan terguling jatuh. Dan hampir saja Arya ini masuk ke dalam jurang. Tapi memang suasana itu tiba-tiba senyap sama sekali. Tidak ada suara apapun. Yang sebelumnya Arya itu mendengar suara burung, suara angin. Ketika setelah Arya itu jatuh, Arya itu sama sekali tidak mendengar suara apapun. Dia seperti ada di ruangan yang hampa, yang kedap suara. Dan tidak bisa mendengar suara apapun di situ. Jadi Arya hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Dek, 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 dek. Akhirnya Arya ini melihat ke arah kanan, ke arah kiri. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah itu berubah menjadi mendung dan sangat gelap. Nah disitulah Arya ini mulai panik. Dia bingung apa yang harus dia lakukan karena tidak ada satupun pendaki yang lewat. Dan tiba-tiba ada sosok tinggi besar. Sosok ini bilang ke Arya, "Mulih, kowe mulio, mulih." Akhirnya dia pingsan di situ. Dan beberapa saat Arya ini mendengar ada yang membangunkan si Arya ini. Tidak tahu Arya itu pingsan berapa lama, tapi ada yang coba membangunkan dia. Mas, tangi mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pendakian. Jadi ada satu cerita yang datang dari rencang kita yang berdomisili di Semarang. Rencang kita ini namanya meminta untuk disamarkan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan memanggilnya dengan nama Arya. Jadi Mas Arya berdomisili di Semarang. Dia mengirimkan cerita tentang apa yang dia alami ketika mendaki di Gunung Slamet via jalur Bambangan. Mas Arya ini bercerita, pokoknya ketika dia mengalami kejadian di Gunung Slamet ini, kejadiannya itu benar-benar terlalu sulit untuk dilupakan karena menurut Mas Arya, pokoknya kejadian mistisnya itu berbeda. Ya, dari yang pernah Mas Arya alami di kejadian mistis yang pernah Mas Arya alami di gunung-gunung lain. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih, matur suwun sangat buat rencang-rencang semua yang sudah gabung, sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini adalah awal pertama kami ya menceritakan tentang pendakian di Gunung Slamet. Sebelum-sebelumnya memang kami belum pernah bercerita tentang pendakian di Gunung Slamet karena memang belum pernah ada yang mengirim cerita tentang pendakian di Gunung Slamet. Dan setelah kami cari-cari lagi, buka-buka lagi email, ternyata ada satu cerita yang masuk bercerita tentang pengalaman pendakian di Gunung Slamet. Dan kebetulan cerita ini dikirim oleh rencang kita yang dia sendiri tidak mau disebutkan nama aslinya. Jadi di sini kami samarkan namanya menjadi Arya tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, jadi Arya ini melakukan pendakian bersama 3 orang temannya. Arya sendiri asalnya dari Semarang dan pada waktu itu dia janjian dengan 3 orang temannya yang ada di Pemalang. Jadi Gunung Slamet sendiri adalah gunung dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Dan Gunung Slamet ini adalah gunung tertinggi kedua di tanah Jawa, di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Dan memang banyak kisah-kisah ya yang beredar tentang kemistisan Gunung Slamet. Bahkan ada pula yang bercerita tentang asal mula Gunung Slamet seperti apa. Mungkin rencang-rencang nanti bisa cari sendiri ya, referensinya bisa dari buku, bisa dari e-book, ataupun cerita rakyat setempat. Nah, pada kali ini Arya bercerita tentang pendakiannya pada bulan Desember di tahun 2020. Nah, pada waktu itu memang di awal-awal bulan Desember itu Gunung Slamet kan baru dibuka ya. Sebelum-sebelumnya itu ditutup karena kita tahu sendiri pada waktu itu kan sedang musim COVID-19 ya. Jadi untuk memenuhi protokol kesehatan.
Nah, kebetulan pada bulan Desember, awal Desember 2020, Gunung Slamet mulai dibuka untuk pendakian. Dan hal tersebut tidak disia-siakan oleh Mas Arya. Akhirnya Mas Arya ini menghubungi teman-temannya yang ada di Pemalang. Dia berencana berangkat ke Pemalang, janjian dengan 3 orang temannya untuk selanjutnya melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Jadi Gunung Slamet ini terletak ya di antara 5 kabupaten, di antaranya Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang. Nah, kenapa kami harus menceritakan letaknya atau posisi Gunung Slamet ini, atau bercerita sedikit sejarah tentang Gunung Slamet, supaya rencang-rencang di sini tidak hanya sekedar naik gunung saja, tapi juga sedikit banyak bisa mengetahui tentang sejarah Gunung Slamet tersebut. Ya, untuk sekedar wacana. Nah, Gunung Slamet ini memang bisa ditempuh ya dari banyak jalur. Salah satunya adalah Bambangan yang ada di Purbalingga. Jalur ini memang sangat terkenal sekali karena beberapa pendaki itu sangat menyukai jalur di Bambangan ini. Mereka bilang, para pendaki itu kalau jalur ini adalah jalur yang paling dekat dengan puncak. Dan memang di sana disuguhi pemandangan yang sangat bagus sekali. Tapi selain Bambangan, memang ada pula jalur Baturaden di Purwokerto, ada jalur Guci di Tegal, ada jalur Kaliwadas di Brebes, ada Kali Gua di Bumiayu, ada Dukuh Liwung di Tegal, ada di Bajaya di Pemalang, dan lain sebagainya. Tapi Bambangan itu memang jalur favorit buat para pendaki karena treknya ini disuguhi banyak pemandangan yang bagus. Jadi Arya dan teman-teman memutuskan untuk naik Gunung Slamet via jalur Bambangan. Nah, singkat cerita, berangkatlah Arya dari Semarang ya, berangkat sendiri menuju ke Pemalang buat ini ketemu sama 3 orang temannya. Nah, pada waktu itu Arya menceritakan tentang kisah ini. Sebenarnya Arya sendiri seringkali memang mengalami kejadian-kejadian mistis di gunung. Jadi Arya sempat bercerita bahwa dia juga sering mengalami kejadian ketika mendaki ke gunung-gunung lain seperti Lawu, Arjuno, Semeru, dan lain-lain. Tapi pengalaman yang dialami Arya di Gunung Slamet ini benar-benar tidak bisa dilupakan. Karena ya tadi hal mistis yang terjadi itu cukup berbeda dengan kejadian yang pernah Arya alami di gunung lain. Selain di Gunung Slamet itu ya. Nah, singkat cerita, sampailah Arya ini di Pemalang naik kereta. Sampai itu sekitar subuh hari. Nah, pada waktu itu 3 orang temannya sudah menunggu di stasiun. Singkat cerita ini ya, mereka langsung berangkat menuju ke base camp Bambangan. Nah, sampai di Bambangan itu sekitaran rentang jam 8, jam 9 pagi ya. Nah, setelahnya mereka langsung simaksi seperti biasa. Setelahnya mereka memulai pendakian, masuk jalur pendakian. Mereka melewati perkebunan penduduk dan singkat cerita sampai mereka di pos 1. Nah, di pos 1 ini untuk sekedar wacana ya, rencang-rencang punya ketinggian pos 1 itu 1937 meter di atas permukaan laut. Dan di pos tersebut dijuluki oleh para pendaki itu dengan Pondok Gembirung. Jadi ada shelter lumayan besar di situ, cocok sekali untuk istirahat ya. Nah, shelter itu seperti ini ya, seperti pondokan. Nah, mereka istirahat sebentar di situ, setelahnya mereka jalan lagi menuju ke pos 2. Nah, pada saat mereka menuju ke pos 2, ya jalan dari pos 1 menuju ke pos 2 itu, mereka mulai masuk ke area hutan. Jadi kanan, kiri itu sudah mulai tertutup pohon ya, yang rapat sekali. Dan memang pada waktu itu kabut mulai turun. Jadi jalur menuju pos 2 ini agak gelap. Dan tanahnya itu cenderung padat dan terus menanjak ya, treknya itu. Jadi memang pada waktu itu karena malam sebelumnya itu hujan deras, jadi jalan ini sangat licin. Jadi beberapa kali Arya dan 3 orang temannya juga sempat terpleset ya. Dan kemudian mereka tetap melanjutkan perjalanan ya dengan cukup pelan ya. Yaitu tadi karena memang sebelum-sebelumnya Arya itu tahu dari beberapa pendaki yang baru turun bahwa semalam itu hujan deras dan jalanan sangat licin sekali. Dan singkat cerita sampailah mereka di pos 2. Pos 2 ini namanya Pondok Walang. Ketinggiannya sudah mencapai 2256 meter di atas permukaan laut. Nah, di pos 2 ini tanahnya datar dan cukup luas ya untuk didirikan beberapa tenda dan juga banyak pohon di situ. Pohonnya itu besar-besar. Biasanya juga beberapa pendaki memutuskan untuk camping ya, ngecamp di situ untuk menunggu malam hari dan pagi harinya melanjutkan perjalanan.
Tapi pada waktu itu Arya dan teman-temannya hanya beristirahat sebentar. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 3. Nah, sampailah mereka di pos 3. Pos 3 ini namanya Pondok Cemara. Ketinggiannya 2.510 meter di atas permukaan laut. Nah, di situ Arya melihat ada tanah yang datar dan memang jauh lebih kecil dari pos 2 tadi. Tapi di situ Arya ini mengalami ada kejadian aneh. Jadi tiba-tiba kondisi fisik Arya ini seperti mual, ya, seperti ingin muntah tapi tidak bisa dimuntahkan. Nah, 3 orang teman Arya ini sempat bertanya, "Kamu kenapa?" "Ya, tidak tahu ini, mungkin aku mabuk perjalanan tadi dan baru kerasa di sini." Awalnya Arya ini berpikir seperti itu, dan 3 orang temannya bertanya lagi, "Serius kamu tidak apa-apa?" "Kalau tidak apa-apa, ya ayo kita jalan lagi. Nah, daripada nanti terlanjur malam." Akhirnya mereka jalan menuju ke pos selanjutnya, pos 4. Nah, pos 4 ini sangat terkenal ya di Gunung Slamet via Bambangan ini. Ini adalah pos yang banyak dibilang cukup angker. Jadi saat menuju pos 4 itu Arya dan teman-teman ini sebenarnya sudah tahu tentang sejarah dari pos 4 di Gunung Slamet via Bambangan ini. Jadi saat perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, mereka ini memasuki hutan ya yang sangat lebat sekali. Dan lagi-lagi jalur yang sangat licin. Nah, di situ mulai kelihatan samar-samar ada 2 pohon besar, yang itu menandakan bahwa mereka sudah sampai di pos 4. Pos 4 ini namanya Pos Samarantu, Pondok Samarantu, dengan ketinggian 2.688 meter di atas permukaan laut. Dan ada sejarah sendiri yang menceritakan tentang pos 4 di Gunung Slamet via Bambangan ini. Dan pos 4 yang bernama Samarantu ini memang sangat sering sekali diceritakan oleh para pendaki. Pos ini adalah pos paling angker di Gunung Slamet, ya, dari Bambangan itu. Dari namanya Samarantu, banyak yang bilang, orang-orang atau penduduk sekitar yang bilang bahwa Samarantu ini diambil dari samar dan hantu. Jadi ada hantu yang samar-samar sering terlihat di pos 4 itu. Nah, Arya dan teman-teman ini sebenarnya sudah tahu dengan sejarah dari pos 4 Samarantu. Tapi mereka sama sekali tidak untuk berencana camping di pos 4 ini. Tapi ketika sampai di pos 4 itu, Arya mulai merasakan lagi fisik dan tubuhnya ini lemah dan merasakan mual, pusing dia itu. Entah kenapa pada waktu itu dia merasa sangat pusing dan pengennya itu muntah. Dan beberapa kali Arya di situ melihat samar-samar ada banyak sekali orang yang lalu lalang di situ. Padahal di pos 4 ini ada di tengah-tengah hutan, di atas ketinggian 2.688 meter di atas permukaan laut. Tapi entah kenapa Arya itu ada begitu, lihat ya, banyak orang yang berseliweran di situ. Dan Arya sempat bilang ke teman-temannya untuk istirahat sebentar. Nah, jadi karena kondisi Arya yang mual, pokoknya seperti ada gesekan energi di situ. Arya bilang ke teman-temannya, "Ini teman-teman istirahat sebentar ya di sini." Nah, akhirnya mereka istirahat sebentar di situ. Dan di situ Arya itu pun muntah tapi tidak mengeluarkan apa-apa. Dan memang suasana itu tiba-tiba suhunya sangat panas dan gerah. Arya merasakan itu, padahal di situ kabut itu tebal, ya. Dan 3 orang temannya itu tidak merasa panas dan gerah, tapi Arya merasa kalau suasananya itu di sana tiba-tiba gerah dan panas. Nah, 3 orang temannya ini kan sempat bilang sama si Arya, "Loh, kok kamu merasa panas? Padahal kita bertiga juga kedinginan ya toh." "Iya nih dingin kok. Nggak tahu, ini tiba-tiba kok di pos 4 rasanya panas gerah." Arya itu sempat jengkel, sempat emosi dengan dirinya sendiri. Bajingo, Gunung Slamet ini kenapa yo? Kok iso sampai kesel ngene, sampai capek sekali. Padahal aku nggak pernah naik gunung itu sampai capek. Padahal ini baru sampai di pos 4. Jadi Arya ini bercerita bahwa dia sempat menyesal ketika di pos 4 itu karena sempat marah dan itu miso-miso sendiri. Nah, pada waktu itu enggak tahu kenapa Arya itu tiba-tiba kok bisa marah sendiri. Padahal sebelum-sebelumnya Arya itu ketika naik gunung enggak pernah ya marah-marah. Itu selalu bisa mengontrol emosinya. Nah, di situ ketika temannya sempat langsung mengajak, "Ayo kita jalan lagi aja menuju ke pos 5. Ayo langsung aja." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mendekati pos 5, itu memang di situ areanya sudah mulai terbuka ya.
Jadi hutan-hutan yang semula rapat itu mulai terbuka. Nah, sampailah di pos 5 ini dijuluki oleh teman-teman pendaki atau diberi nama Pondok Mata Air, karena memang di situ ada mata air di pos 5 itu yang bisa diambil untuk para pendaki minum. Nah, pos 5 ini ketinggiannya sudah mencapai 2.745 meter di atas permukaan laut. Dan banyak sekali dari para pendaki yang menjadikan pos 5 ini sebagai pos favorit. Karena selain terdapat sumber mata air, juga di situ ada shelter pondokan ya yang lumayan besar. Juga ada tanah yang datar, bisa untuk camping, bisa ditempati lah. Nah, di situ Arya dan rombongan sampai di situ itu sekitar jam 3 sore. Kemudian karena kondisi Arya yang bisa dikatakan lemah dan mual-mual pengen muntah tapi tidak ngeluarin apa-apa, akhirnya teman-temannya ini memutuskan ya untuk rombongan mereka itu bermalam di pos 5. Nah, singkat cerita, malam itu ketika mereka bermalam di pos 5, memang belum ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mereka tidur pulas seperti biasa karena pada keesokan harinya kan mereka akan berniat untuk langsung menuju ke puncak. Nah, sekitar setengah 4 subuh ya mereka pun bangun. Mereka persiapan untuk naik ke puncak. Jadi setelahnya mereka pun jalan pelan-pelan ya dengan ritme, mulai memasang headlamp, mengeluarkan senter. Jadi perjalanan menuju ke puncak Slamet ini memang banyak yang bilang mirip seperti perjalanan ke puncak menuju Gunung Semeru, puncaknya Semeru, didominasi pasir dan batu. Jadi seringkali para pendaki itu merasakan sensasi ketika mendaki ke Gunung Slamet, terutama ketika menuju ke puncaknya ini. Ini pokoknya sensasinya sama persis seperti mereka saat muncak ke Semeru. Dominasi pasir dan batu itu sangat mendominasi ketika menuju ke puncak. Dan singkat cerita, sekitar jam 7 pagi sampailah mereka di puncak Slamet. Dan kondisi pada saat itu memang sangat ramai di puncak itu ya. Karena ada beberapa pendaki yang lewat jalur lain dan mereka juga bertemu di puncak. Dan Arya itu bercerita ketika di puncak itu begitu banyak dan begitu ramainya pendaki di sana itu. Mereka foto-foto dan sempat berkenalan dengan para pendaki lain. Di situ Arya bercerita bahwa di puncak Slamet itu mereka bisa melihat banyak puncak-puncak gunung lain. Karena selain itu adalah jam-jam matahari itu terbit kan. Jadi pemandangan di sana itu kan sangat indah sekali. Mereka bisa melihat puncaknya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, bahkan Gunung Prau. Di situ mereka bisa melihat puncak-puncak gunung. Nah, setelah mereka puas foto-foto dan menikmati pemandangan, mereka pun mulai turun. Nah, disinilah kejadian aneh itu terjadi yang sempat dialami Arya. Jadi ketika turun dari puncak Gunung Slamet inilah, Arya itu mulai mengalami sesuatu yang aneh. Ketika itu turun seperti biasa, menuruni pasir dan batu pada waktu itu. 3 orang temannya ini ada di depannya si Arya. Arya ada di belakang sendiri. Karena situasi pada waktu itu memang sangat ramai. Jadi Arya ini jalan pelan dan kemudian 3 orang temannya itu jalan memang lebih dulu ya, turun, dan teman-temannya juga jalan pelan. Arya di belakang jalan pelan, mereka turun dengan ritme yang pelan, hati-hati mereka. Nah, memang Mas Arya ini bercerita ya, jadi dia itu merasa kecapean ketika turun karena seminggu sebelum naik ke Gunung Slamet itu Arya itu baru turun dari Gunung Welirang dan merasakan kakinya itu mulai merasakan sakit pada waktu itu naik ke Gunung Slamet itu. Jadi pada waktu naik itu memang belum merasakan sakit, tapi pas turun itu dia baru merasakan kakinya itu mulai sakit. Dan Arya sempat bilang ketika turun itu sama teman-temannya, udah kalian jalan dulu ya, tunggu di pos 5, nanti aku nyusul. Awalnya 3 orang temannya ini tidak setuju, tidak usah, gimana pun ya kita kudu bareng-bareng, harus bareng-bareng. Tidak apa-apa, kalian jalan dulu, toh di sini juga ramai pendaki lain, nanti aku juga bisa diantar sama teman-teman yang lain, pendaki lain. Kalian lebih baik ke pos 5 dulu, nyiapin makan siang dan lain-lain. Nanti kita bisa langsung turun setelahnya. Nah, ketika temennya itu bersikukuh, tidak bisa. Kita udah naik bareng ya kita turun bareng. Nanti kita makan siang ya bareng di tenda. Turun itu jam berapapun tidak masalah. Jadi pulang besok pun kita tidak masalah. Udah santai aja ya, santai aja. Nah, pada akhirnya mereka pun jalan lagi dan sampailah mereka mulai memasuki vegetasi. Jadi ada beberapa pohon di situ. Nah, Arya ini bilang untuk istirahat sebentar. Aku tak istirahat bentar ya, kakiku mulai sakit lagi. Nah, 3 orang temannya menunggu
tidak jauh dari situ. Dan Arya ini masih bisa melihat dari situ ya, ketika orang temannya ini bercanda. Dan beberapa pendaki lain pada saat itu yang turun juga Arya itu lihat. Dan beberapa pendaki yang turun itu juga banyak ya. Dan pendaki itu juga sempat menyapa Arya, "Monggo mas, duluan." Pokoknya banyak sekali. Lalu lalang pendaki naik turun pada waktu itu. Tapi karena kondisinya Arya pada waktu itu sangat lemah, dia pengen istirahat lebih lama lah. Jadi akhirnya kan bilang sama ketiga temannya, "Udah aku minta tolong, kalian turun aja menyiapkan segala sesuatunya di pos 5, beres-beres barang dan lain-lain. Jadi ketika nanti aku sudah turun, kita bisa langsung turun ke bawah ke base camp." Nah karena desakan dari Arya terus menerus, akhirnya 3 orang temannya ini mau ya. "Oke, enggak apa-apa ini kamu tak tinggal, kami turun dulu." Nah akhirnya si Arya ini meyakinkan, "Iya enggak apa-apa, udah kalian turun dulu. Ya, kalian turun dulu. Ya wes kami tak turun dulu." Nah pada waktu itu memang banyak pendaki ya, dan Arya itu enggak ada pikiran yang aneh-aneh. Dan akhirnya 3 orang temannya ini turun sampai udah ada kelihatan lagi dari pandangannya si Arya. Akhirnya Arya mulai jalan pelan-pelan menuruni bukit itu. Kemudian Arya ini merasa suasana itu tiba-tiba kok hening. Yang tadinya ada pendaki yang naik, ada pendaki yang turun, dan sempat beberapa kali itu menyapa Arya, tiba-tiba kok sepi, hening, senyap. Dan entah kenapa pada waktu itu Arya ini seperti tiba-tiba kehilangan arah. Jadi dia itu benar-benar nggak bisa melihat jalur, dia bingung. Arya ini menoleh ke kiri kanan kok sepi sekali, nggak ada pendaki. Arya coba jalan melipir ke arah kiri dan entah kenapa tiba-tiba dia terpleset dan terguling jatuh. Dan hampir saja Arya ini masuk ke dalam jurang. Nah waktu itu Arya sempat teriak, "Tolong, tolong." Tapi memang suasana itu tiba-tiba senyap sama sekali. Nggak ada suara apapun. Yang sebelumnya Arya itu mendengar suara burung, suara angin. Ketika setelah Arya itu jatuh, Arya itu sama sekali tidak mendengar suara apapun. Dia seperti ada di ruangan yang hampa, yang kedap suara, dan tidak bisa mendengar suara apapun di situ. Jadi Arya hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Dek, 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 dek. Akhirnya Arya ini melihat ke arah kanan, ke arah kiri. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah itu berubah menjadi mendung dan sangat gelap. Nah disitulah Arya ini mulai panik, dia bingung apa yang harus dia lakukan karena tidak ada satupun pendaki yang lewat. Jadi Arya ini mulai jalan ya, menuju ke depan karena dia ingat ada satu pohon. Tapi ketika jalan, semakin menuju ke pohon itu semakin menjauh. Akhirnya Arya sadar, aku tersesat ini. Karena tidak ada satu orang pun di situ. Dan aneh lagi, tiba-tiba ketika suara itu senyap, sama sekali tidak ada suara apa-apa, samar-samar Arya itu mendengar ada orang yang jalan. Pokoknya seperti orang yang jalan. Dan Arya kan akhirnya memanggil, "Tolong mas, tolong mas, tolong." Arya melihat ada sekitar 2 orang pendaki, 2 atau 4 orang pendaki yang lewat. Tapi Arya ini masih samar-samar melihat. Karena dilihatnya 2 atau 4 pendaki. Karena dia ini lagi tidak bisa melihat dengan jelas ya. Dan 2 orang ini turun. Kemudian dia melihat lagi Arya. Kok seperti ada 4 orang. Arya mengucek-ucek matanya. Kemudian terlihat itu adalah 2 orang. 2 orang diucek-ucek lagi matanya. Kok jadi 4. Akhirnya Arya berusaha untuk meminta tolong. "Tolong mas, tolong mas." Tapi sama sekali mereka itu tidak mendengar Arya itu yang teriak-teriak. Nah kemudian Arya ini melihat dengan tiba-tiba ada sosok yang tinggi besar di balik suasana kabut yang tebal gelap. Arya itu tidak tahu itu jam berapa. Suasananya itu pokoknya gelap. Arya ini merasa ini hari sudah mulai gelap karena matahari udah tidak terlihat lagi. Dan tiba-tiba ada sosok tinggi besar. Sosok ini bilang ke Arya, "Mulih, koe mulio, mulih." Waktu itu Arya kan semakin ketakutan karena melihat sosok besar ini. Arya itu panik, dia lari, jatuh, dan beberapa kali ini jatuh. Lututnya sampai cedera. Akhirnya dia pingsan di situ. Dan beberapa saat Arya ini mendengar ada yang membangunkan si Arya ini. Tidak tahu Arya itu pingsan berapa lama, tapi ada yang coba membangunkan dia. "Mas, mas, tangi mas, tangi mas. Bangun mas." Nah begitu Arya membuka mata, Arya itu melihat ada seorang pendaki. Pendaki ini memakai baju pendaki yang tidak seperti ini loh.
pendaki pada kala itu, pada zamannya Arya ini. Jadi Arya ini menggambarkan pendaki ini memakai pakaian-pakaian itu pendaki sekitar era 90-an. Nah, kenapa Arya bilang seperti itu? Karena dia melihat dari model tas yang dipakai, model sepatu, bahkan pendaki ini memakai celana jeans robek-robek. Dan pendaki ini bilang ke Arya, "Mas, panjenengan kesasar ya?" "Nggih Mas, iya Mas, tolong Mas, saya minta tolong Mas." Kemudian pendaki itu memberi minum ke Arya. Ya. Nah, dan begitu minuman itu, botol itu dipegang sama Arya, Arya kaget lagi. Loh, ini botol era 90-an, botol kuno. Dan pada saat eranya Arya, produk itu udah tidak keluar. Ya. Arya tapi di situ sempat berpikir ini ya, masih berpikir positif. Ya, mungkin nemu botol di pinggir jalan, diisi air. Kemudian pendaki tersebut bilang, "Minum aja Mas, udah diminum dulu. Habis ini tak antar keluar." Arya pun minum air yang dikasih pendaki itu. Tidak lama kemudian pendaki itu mengantarkan Arya itu keluar. Jadi pendaki ini jalan lebih dulu ya. Arya ini mengikuti di belakang pendaki itu. Memang secara style menurut Mas Arya, cara berbusana berpakaian itu tidak seperti pendaki-pendaki pada saat itu. Jadi versinya Mas Arya itu melihat pendaki yang menolongnya itu pakaiannya itu pokoknya era-era 90-an. Tapi di situ Arya tidak curiga, belum curiga. Akhirnya Arya itu mengikuti kemana pendaki ini jalan, dan tidak lama kemudian ketika pendaki itu menunjuk satu jalur, itu Mas, panjenengan melewati jalur itu, nanti kemudian panjenengan belok kiri. Sudah ya, saya cuma bisa mengantar sampai sini. "Oh nggih Mas, nggih, matur suwun, matur suwun." Arya mengucapkan terima kasih. Nah terus Masnya mau kemana Mas? "Oh sebentar, saya mau ke sana dulu, mau mengambil sesuatu. Nanti saya ikutin Masnya, Masnya jalan dulu aja." "Oh nggih Mas, iya Mas, makasih Mas." Dan pada saat Arya melangkah, belum sampai ke pohon yang ditunjuk oleh pendaki itu, kemudian suasana yang tadinya senyap, tidak mendengar suara apapun, suara burung pun tidak ada, tiba-tiba Arya itu mendengar seperti normal lagi. Ada suara angin, ada suara burung. Nah di situ Arya melihat ada pendaki lagi yang lalu lalang. Itu kan Arya ini, loh kok banyak lagi pendaki, seolah-olah baru aja keluar dari sebuah dimensi lain. Ini sampai merinding ya. Jadi Arya itu benar-benar cerita begitu. Nah, beberapa langkah setelah bertemu dengan pendaki itu, dia sempat mendengar lagi suara burung ya. Jadi orang-orang pendaki itu kelihatan lagi yang naik turun. Arya itu sempat bingung, sempat ini sadar antara sadar dan tidak sadar. Dan di tengah kebingungannya Arya, para pendaki yang naik turun itu juga sempat menyapa Arya. "Monggo Mas, ayo Mas, naik. Monggo Mas, ayo Mas, turun." Jadi Arya itu benar-benar bingung pada saat itu. Terus tadi siapa ya yang nganterin aku? Ya Allah, tadi siapa ya yang nganterin aku? Ya Allah, alhamdulillah aku udah di dunia yang nyata lagi. Nah, Arya ini benar-benar pengen mengucapkan terima kasih, tapi memang udah tidak kelihatan pendaki tadi yang mengantar. Sudah sama sekali. Di situ sudah normal. Suasananya udah cerah, udah ada suara burung, angin itu udah kerasa, banyak pendaki naik turun. Arya itu berhenti sejenak, dia bengong, dia itu bingung. Akhirnya Arya itu bilang ke pendaki-pendaki yang sedang turun ya, Mas, aku bisa bareng enggak Mas?" Jadi Arya ini bilang dia mau ikut sama rombongan yang baru turun itu. "Aku minta tolong Mas, diantar ke rombonganku. Rombonganku ada di pos 5 Mas." "Oh iya Mas, monggo Mas, ayo Mas, turun bareng kami Mas." Jadi seperti orang bingung Arya itu, karena baru mengalami kejadian yang memang belum pernah dialami dia sebelumnya. Jadi pada saat jalan menuju ke pos 5 itu, Arya itu bertanya ke rombongan pendaki ini yang turun itu ya, yang dia bareng untuk turun, "Mas, ini jam berapa Mas?" "Ini jam 5 sore Mas." Nah di situ Arya merasa bingung lagi. Soalnya tadi Arya itu merasa ketika tersesat itu sekitar antara jam 10 siang atau jam 11 siang. Nah pada waktu Arya ini bertanya dengan pendaki yang dia barengi untuk turun, pendaki itu bilang sudah jam 5 sore. Padahal tadi kayaknya kok singkat banget. Nah singkat cerita, Arya sampai di pos 5. Dia ketemu dengan teman-temannya, 3 orang itu. Teman-temannya itu panik ya. "Loh ya Allah ya." Dipeluk si Arya itu. Hampir saja. Ya, jadi banyak pendaki yang di situ, teman-temannya si Arya ini bilang, hampir saja melaporkan Arya sama pihak base camp perizinan, melaporkan bahwa Arya ini hilang di puncak.
Jadi ketika Arya turun ini semua teman-temannya ini gembira ya, bahagia banget ya ngelihat si Arya. Di situ sempat ketiga temannya itu meneteskan air mata ya, karena takut Arya ini hilang, Arya itu hilang di puncak. Nah maka dari itu, dari kejadian itu Arya itu bercerita kepada kami. Memang seringkali Mas Arya ini mengalami kejadian mistis di gunung lain, tapi tidak separah seperti yang dialami di Gunung Slamet. Dan ketika Arya ini turun di base camp, Arya dan teman-teman ini bercerita ke orang-orang yang ada di base camp bahwa waktu itu Arya tersesat di antara bukit-bukit yang ada di sekitaran puncak itu, dan beberapa orang ranger adalah penjaga yang ada di base camp itu bilang kalau Arya tersesat di salah satu bukit, dan di area itulah beberapa tahun yang lalu ada pendaki yang meninggal, dan disinyalir bahwa bisa jadi Arya itu diantar oleh pendaki yang sudah meninggal. Nah terlepas berita ini benar atau entah seperti apa, kita tidak bisa berkata apa-apa. Jadi kebenaran yang Arya alami itu memang dia bertemu pendaki yang sama sekali dandanannya itu bukan seperti pendaki pada masa sekarang. Jadi dengan kejadian itu Arya semakin mawas diri ketika akan mau melakukan pendakian ke gunung. Dia akan selalu bilang sama teman-temannya untuk menjaga sikap, dan terlebih-lebih jangan lepas dari rombongan. Apapun yang terjadi ketika kalian berangkat 5 orang, ya kalian harus turun dengan 5 orang. Dan jangan sama sekali kalian meninggalkan rombongan kalian. Dan kekompakan itu sangat diperlukan ya, rencang-rencang ketika mendaki gunung. Yang kedua adalah menjaga sikap dan persiapan segala sesuatu seperti peralatan dan lain-lain. Dan kisah tentang Arya ini sangat menarik sekali, di mana Arya ini bertemu dengan mungkin arwah pendaki yang sudah lama meninggal di Gunung Slamet. Dan intinya semoga kisah ini bisa rencang-rencang kita semua ambil hikmahnya, ambil kesimpulan, terutama untuk rencang-rencang yang akan melakukan pendakian ke gunung atau baru saja menggeluti hobi mendaki gunung. Hal ini ya bisa dijadikan dasar-dasar pendakian, bahwa yang diperlukan pertama adalah peralatan yang lengkap, kekompakan tim, dan juga menjaga sikap dan adab selama di gunung. Terima kasih, matur suwun sangat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.